gabung baru 2. Rizky dengan Saifal. Baru 2 yang gabung ya. Kalau sudah sampai 5 kita mulai. Jadi sementara dihubungi dulu anak. ya hubungi dulu teman-temannya. Oke. Kembali yang hadir Idris, Muhammad Rizky, Rahmat Hidayat, Saifal Islam, Saifal Lutfi. Jadi sambil menunggu yang lain untuk join, saya ganti share-nya dulu ke share screen. Ya, jadi untuk manajemen mutu kita sudah masuk ke pertemuan 4. Sebelumnya sudah kita bahas tentang power system dengan quality of power atau power quality. Sekarang kita masuk ke dan keandalan, definisi dari keandalan. Ya, sekarang kita lihat beberapa model keandalan sistem tenaga listrik. Oke, jadi ada beberapa buku yang saya coba baca, cari literaturnya ya, tentang keandalan. Di layarnya mungkin bisa tampil ya, kelihatan di layarnya. Ini buku Assessment of Power System Reliability. Jadi istilah bahasa Inggrisnya itu reliability untuk keandalan. Di slide sebelumnya juga sudah dijelaskan salah satu manajer PLN bahwa kenapa keandalan perlu di sistem kelistrikan ini, karena listrik ini pada saat dia dibangkitkan, di saat itu juga dia harus terpakai. Karena dia tidak bisa disimpan, sehingga untuk menjamin ketersediaan listrik di pelanggan itu betul-betul butuh yang namanya keandalan sistem. Ya, sistemnya harus andal. Nah, oleh Marco Chepin, itu saya coba cari definisi reliability, ternyata memang tidak sederhana mendefinisikan, termasuk di slide sebelumnya yang sudah ahlinya bicara itu. Di sini dia sampaikan di dalam kotak biru ini bahwa the importance of this definition is so high mainly because of the fact that the reliability is a technical field which is relatively new and which is used in many technical area where not a lot of mutual communication exists. Jadi dia sangat teknikal, ya, baru dan luas wilayahnya. Kalau kita bicara tentang keandalan, ya. Di sini dikasih contoh ada masalah teknis, one technical field, kemudian masalah software yang digunakan, ya, kemudian masalah produk yang digunakan, baik itu di pembangkit ataupun di transmisi ataupun di distribusi, kemudian sistemnya, ya. Jadi karena satu saja sistem yang fail, yang gagal, itu gagal sampai di pelanggan, ya. Jadi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, salah satunya saja fail, itu artinya fail satu sistem itu. Belum lagi ada peran manusianya di situ, ya, manajemennya, human operatornya, organizernya, itu terlalu banyak yang melingkupi sistem keandalan ini. Jadi menurut Marco ini ya agak rumit untuk didefinisikan ya. Tapi kita coba cari contoh yang mudah kita pahami. Ini ada jurnal. Ya. Kita putar dulu supaya kelihatan. Oke, jadi ini jurnal dari Jurnal Teknik ITS volume 7 nomor 1.
tahun 2018, tahun lalu, jurnalnya penelitian tentang keandalan sistem tenaga listrik Jawa bagian timur dan Bali menggunakan formula deduksi dan sensitivitas analitis dari expected energy not served. Jadi ini salah satu sampel contoh yang kita lihat untuk memahami seperti apa yang namanya keandalan listrik. Ini orang disuruh tinggal di rumah, ada semua di jalanan. Pusing juga. Oke, kita lanjut. Sama langsung saja di sini ya, di bagian kajian pustaka. Jadi ini hampir sama dengan definisi yang diungkapkan oleh manajer PLN yang di video di slide ketiga, pertemuan ketiga ya. Bahwa keandalan itu merupakan peluang dari suatu peralatan untuk beroperasi seperti yang direncanakan dengan baik dalam selama waktu tertentu dan berada pada suatu kondisi operasi tertentu. Ini dia merujuk ke saat itu buku ya, saya coba cek kemarin, saat itu bukunya Alan, Reliability Evaluation of Power System second edition. Ada filenya satunya, cuman dia bahasa asing juga, jadi kita baca sesi. Oke, jadi ini definisinya menurutnya. Keandalan itu adalah peluang dari satu peralatan untuk beroperasi seperti yang direncanakan. Jadi suatu alat itu di sistem atau alat atau sistem dikatakan andal kalau dia bekerja sesuai dengan rencana, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi misalkan alat ini kita desain untuk bekerja dalam 1 tahun, maka dia akan bekerja dalam waktu 1 tahun. Baru dikatakan andal. Kalau dia kurang dari 1 tahun, baru dikatakan oh berarti alatnya tidak andal. Nah, di sini pengamatan terhadap kondisi operasi suatu sistem tenaga listrik itu umumnya diamati dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi dalam 1 tahun itu dia diamati apakah dia andal atau tidak. Dalam konsep reliability itu ada satu item lagi yang merupakan penunjang dari reliability ini ya, itu availability ya, ketersediaannya, ada atau tidak adanya sebenarnya ini ya. Jadi keandalan itu terdapat istilah ketersediaan ada atau tidak ada yang merupakan hasil pengamatan selama waktu terhadap suatu kondisi operasi dalam sistem tenaga. Di pertemuan kedua juga sudah saya bahas bahwa mutu listrik itu pertama yang kita lihat adalah dia ada atau tidak ada listriknya. Yang kedua baru mau dilihat model sinyal yang ada di listrik itu. Sekarang kita lihat bagaimana ada atau tidak adanya atau andalnya ya, seberapa andal dia. Nah, di jurnal ini jadi kita membaca jurnal ini untuk mempelajari, memahami seperti apa keandalan sistem dalam tenaga listrikan. Jadi ketersediaan hal ini merupakan perbandingan antara waktu total satu sistem tenaga listrik dalam selang waktu tertentu ketika beroperasi dengan baik seperti yang direncanakan terhadap waktu total pengamatan. Jadi ini penelitian mencoba membandingkan hasil perencanaan berapa tahun misalkan direncanakan kemudian diamati per tahun ya. Sedangkan ketidaktersediaan merupakan perbandingan antara waktu total tenaga listrik yang tidak beroperasi terhadap waktu total pengamatan. Jadi dua yang dia amati, tersedia atau tidak tersedia, availability atau tidak unavailability selama waktu 1 tahun operasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan sudah jelaskan juga di slide sebelumnya, saya ulangi di sini. Jadi pertama pemadaman, interrupt of supply, ya, faktor-faktor mempengaruhi keandalan. Kemudian yang kedua keluar outage, ya, keadaan di mana suatu komponen tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, diakibatkan karena beberapa peristiwa yang berhubungan dengan komponen tersebut. Jadi karena suatu kendala ada sistemnya keluar
ya. Kalau misalkan ada satu pembangkit keluar dari grid karena kegagalan switching misalkan, atau kegagalan proses pembangkitannya, ya. Nah, yang diamati lagi adalah outage duration, berapa lama dia keluar. Kemudian lama pemadaman. Ini masuk semua dalam perhitungan untuk keandalan. Berapa lama dia padam, berapa lama dia bermasalah, ya. Jadi dia terhitung waktu dari saat permulaan terjadinya pemadaman sampai saat menyala kembali, ya. Kemudian selang waktu pengamatan. Jadi misalkan di sini karena dia meneliti, dia mengamati misalkan dalam 1 tahun itu berapa lama listrik itu padam, ya, dan apa penyebabnya. Oke, jadi kemudian status unit pembangkit. Nah, ini yang sering jadi permasalahan, ya. Dalam memenuhi kebutuhan beban yang selalu fluktuatif, kondisi pembangkit benar-benar dituntut baik. Kenapa harus dituntut baik? Karena beban itu betul-betul fluktuatif. Beban siang dengan beban malam itu sangat jauh berbeda, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pembangkit dengan beban, ya. Sementara di listrik ini yang susah adalah bagaimana menyeimbangkan antara daya pembangkitan dengan daya pemakaian, ya. Nah, ini selalu jadi masalah. Status unit pembangkit menjadi sangat diperhatikan agar kebutuhan beban tetap tercukupi. Jadi pembangkit yang direncanakan tersedia untuk operasi dalam sistem. Ada kemungkinan mengalami pemadaman force outage, maka besarnya cadangan daya tersedia sungguhnya merupakan ukuran keandalan dari operasi. Oke, jadi saya ulang yang hadir Daniel, Idris, Mufli, Muhammad Rizky, Rahmat Hidayat, Saiful, Tahmid. Wah, tidak ada cewek-ceweknya gabung ini. 8 orang dari 12 kurang 4, ya, kurang 4 orang. Oke, lanjut di pembangkitan. Jadi peralatan sistem tenaga listrik perlu dipelihara secara periodik. Penundaan pemeliharaan akan memperbesar kemungkinan rusaknya peralatan. Oleh karena itu, jadwal pemeliharaan peralatan harus ditaati. Pemeliharaan yang teratur selain memperpanjang umur ekonomis peralatan, juga mempertinggi keandalan peralatan. Jadi namanya maintenance di pembangkitan itu sangat perlu, bahkan preventif maintenance sebelum merusak sudah diperbaiki. Ya, artinya kemungkinan kerusakan sudah terencana. Makanya di pertemuan 3 di videonya disampaikan bahwa tugas dari seorang engineer itu, apalagi reliability engineer, dia harus memperkirakan umur pemakaian dari sebuah alat. Bahkan dia harus memperkirakan kapan harus di maintenance, ya. Kemudian kalau kita berbicara keandalan, ada lagi namanya failure rate, laju kegagalannya, ya. Adalah frekuensi pada suatu sistem peralatan atau komponen mengalami kegagalan. Frekuensi maksudnya di sini berapa kali dan berapa lama, ya. Jadi bukan frekuensi dalam artian gelombang sinyal, tapi frekuensi ini perulangannya berapa kali terjadi kegagalan. Nah, itu yang dihitung, ya, yang dinyatakan dalam jumlah kegagalan dibagi dengan waktu tertentu. Laju kegagalan umumnya disimbolkan dengan huruf lambda, ya, dan sangat sering digunakan dalam penilaian keandalan. Jadi ini sering digunakan dalam penilaian keandalan. Ya, lanjut. Laju kegagalan sangat bergantung pada periode waktu penilaian yang ditetapkan untuk masing-masing sistem peralatan atau komponen. Makin sering suatu peralatan mengalami kegagalan pada periode waktu tersebut, maka laju kegagalan dari peralatan tersebut akan meningkat. Laju kegagalan biasanya dinotasikan dalam jumlah kegagalan dibagi dengan waktu peralatan tersebut bekerja.
Jadi laju kegagalan itu tergantung dari periode waktu penilaiannya, ya. Jadi misalkan kalau tadi diambil waktu 1 tahun, berapa kali dan berapa lama dia gagal dalam waktu 1 tahun itu. Kemudian daya yang tersedia, ya. Jadi pada daya tersedia dalam sistem tenaga listrik harus cukup untuk melayani kebutuhan tenaga listrik konsumen. Ributnya itu mobil. Daya tersedia tergantung pada daya yang terpasang di unit ini. Oke. Pembangkit dalam sistem dan juga tergantung pada daya yang tersedia pembangkit dalam sistem dan juga tergantung kepada kesiapan operasi unit-unit tersebut. Berbagai faktor seperti gangguan kerusakan dan pemeliharaan rutin menyebabkan unit pembangkit menjadi tidak siap operasi. Artinya pembangkit itu ada 2 hal yang membuat dia tidak beroperasi. Pertama, dia karena kerusakan, yang kedua karena ada pemeliharaan, ya. Nah, ketika itu terjadi maka cadangan daya harus ada. Jadi cadangan daya yang tersedia dan besar kecilnya nilai force out rate ini unit pembangkit yang beroperasi selama waktu 1 tahun. Jadi selalu ada cadangan pembangkit. Ketika ada satu pembangkit yang maintenance, ya, down, maka harus ada pembangkit cadangan yang bisa menutupi beban yang dia daya yang dia bangkitkan, ya. Jadi sangat mempengaruhi keandalan sistem pembangkit. Jadi kalau misalkan di Sulsel ini satu pembangkit yang maintenance, misalkan yang di Jenek Ponto, dia berapa di situ, 200 mega, berarti harus ada pembangkit lain yang mampu menanggung beban 200 mega itu, atau biasanya kalau tidak ada pembangkitnya ya resikonya di beban, ya, pelanggan yang dipadamkan. Karena kalau tidak maka akan terjadi blackout, ya, seperti yang pernah terjadi di Jawa itu. Hanya gara-gara pohon senong satu pulau Jawa mati lampu, ya, dan lumayan karena lebih dari 12 jam, ya. Oke, jadi ini formulanya. Kita tidak terlalu fokus di sini, kita fokus ke pemahamannya saja dulu. Oke, jadi ada namanya juga demand not serve. Jadi demand ini supply dan demand, berarti demand ini di beban, ya. Di supply di pembangkit, demand di beban. Demand not serve artinya bebannya tidak terlayani, ya. Jadi demand not serve ini kondisi saat beban tidak terlayani pada suatu sistem karena kapasitas yang tersedia tidak dapat memenuhi permintaan beban. Artinya daya pembangkitan tidak cukup untuk melayani semua beban. Jadi misalkan bebannya 4 mega, ternyata pembangkit yang tersedia hanya 3 mega. Jadi, pasti ada demand yang tidak ada pelanggan yang tidak terlayani, ya. Oke, untuk mengetahui nilai dari DNS, demand not serve ini, diperlukan simulasi pembangkitan setiap pembangkit dan beban di setiap bus melalui DC optimal power flow. Jadi ada cara pengujiannya, ya. Oke, sekira itu gambaran di sini, kita lompat saja. Nah, untuk menguji keandalan ini yang biasa digunakan. Jadi ENS ini salah satu tools untuk menguji keandalan suatu sistem kelistrikan, ya. Expected energy not served. Indeks keandalan sistem kelistrikan
selain loss of load probability adalah ini EENS ya, EENS, expected energy not served, merupakan perhitungan. Jadi ENS ini dia merupakan perhitungan atau kemungkinan energi yang tidak dapat disuplai oleh pembangkit pada sistem tenaga listrik dalam waktu tertentu. Jadi perhitungan atau kemungkinan energi yang tidak dapat disuplai. Jadi dia mulainya dari berapa yang tidak disuplai oleh pembangkit pada sistem tenaga listrik dalam waktu tertentu. Ya, berapa yang tidak bisa dia suplai dalam waktu tertentu. Ini NS. Nilai NS dapat dicari dengan nilai NS ini dapat dicari dengan mengalihkan nilai energi surtailed ya dengan probabilitas pembangkit yang in service. Sebenarnya kalau keandalan, kita bicara keandalan itu kita berbicara tentang statistik dan probabilitas. Jadi statistik berbicara data, berapa pembangkit, kemudian berapa lama pembangkitnya bekerja, berapa beban, ya. Kemudian dengan probabilitas bisa diramalkan probabilitasnya untuk terjadi gangguan atau probabilitas terjadi tidak DNS tadi, domain demand not served, itu bisa dihitung dengan probabilitas ya. Jadi nilai ENS dapat dicari dengan mengalihkan energi surtailed dengan probabilitas pembangkit yang in service ya. Kemudian energi surtailed ini didapatkan dari DNS tadi yang di atas, yakni kondisi saat beban tidak terlayani yang mengakibatkan pemadaman pada daerah tertentu. Jadi ini yang disampaikan, kalau tidak sebanding antara pembangkit dengan beban, pembangkitnya lebih kecil dari beban, maka otomatis ada pemadaman di bagian beban tertentu ya. Ini formulanya kalau kita mau lihat, ENS sama dengan 8.760 dikali dengan jumlah dari P dengan DNS ya. Di mana P adalah probabilitas dan DNS-nya tadi permintaan beban yang tidak terpenuhi. Oke. Kita tidak terlalu fokus di situ, kita hanya fokus ke pemahaman dan contoh bagaimana keandalan suatu sistem tenaga listrik. Oke, kita lihat di sini ENS-nya ya. Jadi kebalikan dari keandalan ini ya kegagalan. Ya, andal atau gagal. Jadi kalau tidak andal berarti dia gagal. Ya, kata kegagalan adalah istilah menunjukkan berakhirnya unjuk kerja yang diperlukan. Hal ini berlaku umum untuk semua peralatan yang bekerja. Gangguan listrik atau pemadaman pada jaringan sistem tenaga listrik dinyatakan sebagai kerusakan dari peralatan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelayanan listrik terganggu. Besar yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kegagalan adalah besar laju kegagalan atau failure rate yang dinyatakan dengan simbol lambda. Ya. Jadi laju kegagalannya tadi sudah sempat dibahas juga, disebutkan dengan lambda ya. Seberapa lama, seberapa cepat kegagalannya ya. Jadi formula, kita lihat saya sini. Formula sensitivitas dari ENS ini dengan memperhatikan lambda K berdasarkan persamaan 8 hingga persamaan 10, formula sensitivitas ENS dapat memperhatikan lambda K. Dengan perhatikan lambda K dapat diturunkan dalam persamaan ini. Oke, ini persamaannya. Karena kita tidak dalam sementara menganalisis, tidak apa-apa, kita amati saja. Ya. Kemudian ini salah satu contohnya ya yang dianalisis sistem pembangkit. Ya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan gambar-gambar seperti ini.
gambar bus ya. Oke, kita lihat saja kesimpulannya tentang keandalan seperti apa dengan menggunakan sistem ENS. Simulasi data. Oke, kesimpulan di sini berdasarkan hasil yang didapatkan dari simulasi dan analisis, maka kesimpulannya pada subsistem Krian Gresik memiliki total beban sebesar 1919,28 MW dengan total kapasitas pembangkit 2.900 MW. Artinya kalau seperti ini pembangkitan lebih besar daripada beban ya. Nah, tidak masalah. Semakin besar laju kegagalan dari satu unit pembangkit, maka keandalan dari unit tersebut menurun. Jadi kegagalan berbanding terbalik dengan keandalan ya. Jadi kalau besar laju kegagalannya, maka keandalannya menurun. Oke. Dan di sini ada satu kesimpulan, unit pembangkitnya itu memiliki nilai sensitivitas paling besar ya. Artinya setelah dianalisis, jika ada sebuah pembangkit yang memiliki kegagalan yang tinggi, maka dia memiliki sensitivitas yang paling tinggi juga ya. Kalau di sini oke, waktunya tinggal 10 menit ya. Ya. Oke, sekira seperti itu gambarannya. Jadi kegagalan ini kebalikan dari keandalan. Jadi kalau kita mau ingat-ingat keandalan itu seperti apa ya, ingat-ingat saja kegagalan. Tinggal balik. Oke, kita kembali ke slide-nya. Ya. Kemudian dalam reliability ini ada apa menurut ini menurut Marco ya, bahwa the performance of distribution system determines greater than 80% of the reliability of service to customer. Jadi dia sampaikan bahwa sistem distribusi itu mengambil jatah 80% keandalan sistem terhadap service ke pelanggan ya. Dan sistem distribusi ini merupakan 20% dari keseluruhan sistem pembangkitan, sehingga dia sampaikan di sini prinsip Pareto. Kalau Pareto positifnya itu kita bekerja 20% menghasilkan 80%, tapi kalau ini kebalikannya ya, seperti contohnya sini 80% properti dimiliki oleh 20% orang kaya. Itu kebalikan Paretonya. Nah, sama dengan di sini di sistem distribusi itu ya 80% penyebab kegagalan satu sistem kelistrikan ya, atau lebih sering mengalami kegagalan 80% kegagalan yang terjadi di sistem distribusi. Nah, kalau lihat selanjutnya di Paretonya seperti itu. Kalau dari keseluruhan sistem kelistrikan dia hanya 20%, tapi dia menyumbang kegagalan sistem sampai 80%. Itu prinsip Pareto. Kemudian waktunya tinggal 7 menit. Nah, oke. Ya, nah karena distribusi yang paling sering mengalami kegagalan, sehingga evaluasi keandalan itu banyak juga dilakukan di sistem distribusi. Ya, ini salah satu contoh tulisan makalah ya, evaluasi keandalan sistem tenaga listrik pada jaringan distribusi primer tipe radial gardu induk bling-bling ya. Yang perlu kita pelajari di sini hanya seperti apa modelnya kalau kita mau mengamati keandalan sistem distribusi.
itu di bab sini. Ya. Jadi indeks keandalan merupakan suatu indikator keandalan yang dinyatakan dalam besaran probabilitas. Jadi untuk menghitung sebuah keandalan itu kita gunakan sistem probabilitas, ya, matematika probabilitas. Jadi indeks keandalan di titik beban yang biasanya digunakan meliputi laju pemutusan beban rata-rata per tahun, kemudian waktu keluar rata-rata, jam pemutusan per beban, ya, dan lama pemutusan beban rata-rata jam per tahun. Indeks keandalan sistem yang banyak digunakan antara lain, ini ada banyak ya, cuman di sini yang tidak ada Saiful sama Saifal. Jadi yang ada SAIFI, System Average Interrupt Frequency Index, ya, SAIFI. Ya. Kemudian System Average Interruption Duration Index, SAIDI. Customer Average Interruption Duration Index, CID. Ya. Average Service Unavailability Index, ya, ASUI. Average Service Availability Index, ASAI. Energy Not Supplied Index, ANS, dan Average Energy Not Supplied, ANS. Nah, itu yang sering digunakan untuk menilai keandalan suatu sistem distribusi. Ya, ada beberapa. Di jurnal ini hampir sama ya, masalah keandalan itu masalah kalau distribusi itu masalah pemutusan beban yang merupakan akibat adanya gangguan pada sistem. Jadi intinya kalau tidak sampai listrik, jadi intinya keandalan ini, kalau listrik itu tidak sampai di pelanggan, berarti dia gagal. Nah, seperti itu sederhananya, ya. Nah, apakah dia andal atau tidak andal? Nah, situ baru rumit sekali. Kenapa? Karena mulai dari detail teknis sampai manajemen itu semua berpengaruh dalam sistem keandalan, sehingga ada beberapa yang membuatnya dalam bentuk yang sangat rumit, sangat kompleks, karena satu teknisi saja bisa menyebabkan sebuah kegagalan. Contoh misalkan kejadian di Jawa itu masalah pohon kan harusnya terkontrol, ada radius aman dari satu sistem kelistrikan. Misalkan taruhlah jalur distribusi itu atau jalur tegangan menengah yang 20 kV itu kalau ada pohon harus 3 meter dari situ. Paling dekatnya dia 2 meter. Jadi kalau ada pohon sampai menyentuh kabel ke atas, berarti bisa jadi petugas PLN-nya ada yang lalai dalam membersihkan pohon-pohonnya. Nah, itu juga sebagai salah satu penyebab turunnya keandalan, ya. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan jaringan distribusi, ya. Di sini adanya gangguan pada jaringan, kemudian kecepatan mengisolasi gangguan dan melakukan pengalihan, ya. Jadi bagaimana dia bisa pindahkan dari satu line ke line yang lain, ya, ke jalur yang lain. Oke, saya kira seperti itu gambarannya tentang keandalan kelistrikan. Jadi ini cukup rumit kalau kita mau mempelajari secara detail. Namun di kuliah manajemen mutu ini kita mempelajari seperti apa sih mutu listrik, ya, yang harus kita ketahui, ya. Jadi kalau dilihat kesimpulannya jurnal ini, kita baca kesimpulannya saja. Keandalan salah satu penyulang gardi induk belimbing yaitu penyulang Singosari sebelum penambahan 2 buah APS di antara LBS belum andal berdasarkan standarisasi nilai SAIFI dan SAIDI IEE IEEE 1366 sampai 2000. Ya. Kemudian keandalan salah satu penyumbang GI belimbing yaitu penyulang Singosari setelah penambahan 2. Yang tadi ya, jadi ini sebelum penambahan dia belum andal, setelah penambahan baru dia andal, ya. Nah, seperti itu. Oke, ini cukup, kita kembali ke slide. Ya, kira cukup ya untuk kuliah manajemen mutu hari ini.
Besok kita lanjutkan lagi dengan materinya harmonik. Slide yang tadi dengan jurnal yang tadi itu sudah saya taruh di blog, silakan di download. Ini saya rekam videonya, nanti saya buat saya upload juga di YouTube agar nanti bisa dilihat kembali ya. Oke, sekira cukup untuk hari ini. Sebelum tutup saya lihat dulu absennya. Tadi ada Madura, hilang lagi ya. Tinggal 87. Ya, tadi sudah sampai 10 orang. Ya. Oke, makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.